Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang beberapa waktu lalu sempat viral ya. Karena termasuk banyak banget reviewer luar dan dalam negeri yang ikutan review. Bahkan sempat sold out juga ya guys. Maka nggak afdol juga kalau kita nggak ikutan review. So tanpa berlama-lama lagi, yuk kita review bareng-bareng TWS dari Soundpitch Clear. Nah kemudian ini adalah boxnya ya. Sesuai dengan namanya, emang pasti bentuk dari TWS ini pastinya semi transparan. Bisa kita lihat dari bentuknya ya di sini. Dan untuk selling point-nya di sini sih untuk dari segi playtime sama dual ANC mic-nya. Kita coba nanti aja ya guys. Untuk produknya sendiri ada 4 macam pilihan warna, mulai dari hitam, putih, beige seperti ini, hingga warna biru. Jujur untuk kemasannya ini bagus banget dan rapi ya, mirip kayak unboxing HP. Mulai dari buku manual, kabel charging, hingga ear tips cadangannya. Dan kemudian ini adalah penampakan dari TWS-nya. Kesan pertama saya setelah memegangnya adalah, ini sih emang mewah banget ya di harga 300-an. Kita sudah mendapatkan TWS yang secara build quality-nya oke banget. Pertama saya berpikir kalau yang transparan biasanya nanti akan gak seberapa bagus. Tapi ini asli cakep banget. Desainnya semi transparan dengan beberapa part yang masih solid. Cuman memang keseluruhan cangkangnya aja yang transparan. Desain seperti ini memang mulai agak marak sejak kehadiran dari brand Nothing ya. Untuk beberapa detail seperti lubang Type-C di bagian bawahnya, lampu indikator, dan sebuah tombol untuk reset bearing. Ada juga beberapa detail tulisan di bagian dalamnya. Untuk buds-nya sendiri juga transparan ya, dengan model yang bertangkai seperti ini. Tangkainya sendiri juga transparan, bahkan kita juga bisa lihat untuk baterainya yang ternyata kecil banget ya guys. Untuk desain buds-nya sendiri in-ear dengan bentuk kacang yang seperti ini. Untuk pemakaiannya sendiri terbilang nyaman ya, karena desain seperti ini sudah umum digunakan karena ceilingnya yang termasuk bagus. Tapi memang masangnya agak harus sedikit diputer biar kedapnya dapat. Jika dipakai buat jogging, so pasti masih aman ya guys. Untuk sistem touch-nya di sini masih termasuk lumayan komplit. Tap 1 kali untuk menambah atau mengurangi volume, tap 2 kali untuk play dan pause atau mengangkat telepon, tap 3 kali di sebelah kanan untuk masuk ke voice assistant, dan yang spesial masuk ke gaming mode untuk tap 3 kali di sebelah kirinya. Yaps, TWS ini ada gaming mode-nya ya. Selain itu tap tahan 1,5 detik untuk next dan previous. Cuman memang terkadang ada isu ya guys untuk angkat teleponnya yang hanya bisa di iPhone saja. Nah tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini? TWS ini ditenagai oleh driver sebesar 12 mm yang somehow termasuk gak seberapa gede sih. Saya sendiri menggunakan di volume sekitar 70-80% baru terasa nyaman. Dengan kodek SBC dan AAC, sudah menghasilkan suara yang memang sudah terbilang bagus ya, meskipun tidak terlalu superior. Karakter suaranya lebih ke arah balance, dengan mid yang sedikit agak maju. Jadi untuk vokalnya sebenarnya berada di tengah, tapi sedikit agak lebih maju ya. Beberapa detail instrumen di bagian mid seperti petikan gitar, piano, terdengar jelas dan separasinya termasuk bagus. Nah pastinya semua pada nanyain bass kan? Bassnya di sini sudah termasuk nampol kok. Tapi sayangnya mungkin agak sedikit bumi ya, sehingga beberapa part ekornya ada yang sedikit bleber ke bagian mid. Tapi sub bass-nya masih termasuk punchy kok, terutama untuk bass drumnya. Untuk treble-nya di sini termasuk cukup, nggak ngecering banget tapi masih terasa, termasuk airy dan enjoy banget. Untuk clarity-nya di sini termasuk lumayan, cuman nggak superior. Untuk soundstage-nya juga nggak terlalu luas banget, karena ada beberapa detail yang tertutupi, tapi masih termasuk lega. Intinya di harga 300-an sudah menghasilkan suara yang terbilang bagus di kelasnya. Dengan karakter yang balance seperti ini, jadinya masih bagus untuk berbagai macam genre.
dan kelihatannya bakalan banyak yang cocok dengan karakternya. Masih belum puas? Nah, selling point sebenarnya untuk produk ini adalah dari segi aplikasi softwarenya. Di harga 300-an kita sudah diizinkan untuk menggunakan aplikasi Soundpeats yang jujur ini mantep banget ya dalam pengaturan EQ-nya. Beberapa brand lain mungkin seperti Soundcore juga memberikan beberapa EQ tambahan tapi hanya berupa preset yang fix saja. Sedangkan pada aplikasi Soundpeats, kita bisa bebas mengatur untuk frekuensi mana saja yang ingin kita tinggiin, mulai dari bass, mid, hingga treble-nya. Ini jauh lebih fleksibel untuk mengkustomisasi suara yang kalian inginkan. Meskipun juga ada beberapa preset otomatis pada aplikasinya yang sudah termasuk bagus. Di bagian depannya juga ada pemberitahuan untuk dari segi presentase baterainya. Lalu kemudian bagaimanakah dengan delay dan mikrofon yang dimiliki oleh TWS ini? Soundpeats Clear ini menggunakan kodek yang sudah termasuk standar, yaitu SBC dan AAC, yang dalam penggunaan normalnya memang kerasa agak delay ya. Tapi tenang aja, dengan gaming mode yang terdapat pada TWS ini, tingkat delay yang dihasilkan sudah termasuk minim. Jadi masih cocok jika digunakan untuk bermain game. Untuk kualitas mikrofonnya surprisingly masih terbilang bagus loh di harganya. Sudah menghasilkan suara yang keras dan jelas, dan gak mendem kayak TWS ANC yang murah. Berikut ini adalah dari sound sample-nya. Game mode. Dolly moment for AI, and maybe I'm overreacting because, okay, I'm a video creator, so an AI that's actually doing my job, maybe that feels a little more threatening, so I'm particularly impressed by it, but also this stuff is really good. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Soundpeats Clear. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, surprisingly, di harga 300-an, TWS ini sudah menghasilkan mikrofon yang sudah bisa dibilang bagus ya. Untuk kualitas suaranya sendiri ini termasuk keras dan lumayan jernih. Karena biasanya untuk dari mikrofon yang ada embel-embel ANC-nya, biasanya itu suaranya agak mendem ya. Tapi untuk yang di Soundpeats Clear ini, untungnya suaranya masih terbilang jelas. Tapi gimana menurut teman-teman? Silakan komentar ya nanti. Dan setelah ini kita akan melakukan pengetesan di luar ruangan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari ANC-nya. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil dari mikrofon Soundpeats ketika digunakan di luar ruangan. Untuk keadaan di jalan sendiri ini terpantau lumayan ramai ya. Tapi gimana hasil mikrofonnya menurut teman-teman? Apakah sudah bisa terdengar dengan jelas? Silakan komentar di kolom di bawah. Nah, yang terakhir adalah soal konektivitas dan tingkat ketahanan baterai yang dimiliki oleh TWS ini. Pada boxnya sendiri untuk maksimum penggunaannya hingga 40 jam secara total, termasuk lama untuk daya tahan baterainya,
karena kapasitas baterainya juga termasuk gede di angka 400 mAh. Setelah saya melakukan pengetesan untuk masa sekali pakai antara 6-7 jam dan sedikit lebih berkurang jika menggunakan gaming mode. Tapi sudah termasuk lumayan oke jika digunakan untuk maraton film, musik, ataupun bermain game. Untuk konektivitasnya juga sudah termasuk aman karena sudah menggunakan Bluetooth yang terbaru yaitu 5.3. Jadi masih aman secara konektivitas. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Emang nggak salah ya, di harga segini emang worth dengan fitur dan kualitas yang diberikan. Desain yang cakep dan anti-mainstream, suara yang oke, aplikasi yang bagus, dan daya tahan baterai membuat TWS ini harusnya berada di angka sekitar 400-an. Cocok banget jadi TWS pertama kalian. Tapi jika untuk menjadi pengganti TWS-mu yang berada di angka sekitar di atas 500-an, mending ditunda dulu untuk mencari kualitas suara yang lebih bagus lagi. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.